ada Pak KS, kita tanya-tanya yuk. Oke. Siang Bapak. Oh, siang. Izin pengen tanya-tanya boleh gak? Oh, boleh. Boleh sekali. Gimana? Oke. Bagaimana menurut Bapak tanggapannya nih mengenai himbauan dari Kang Deddy terkait pembagian ijazah di sekolah yang masih tertahan karena ada tunggakan? Oke. Jadi gini, kalau saya melihatnya, saya ingin berusaha untuk berpikir positif saja, Bu. Seperti Ibu melihat jam dinding yang mati. Kira-kira apa pandangan Ibu terhadap jam dinding yang mati itu? Sudah tidak berfungsi sih. Tidak berfungsi kan? Iya. Tapi setidaknya kalau misalnya kita berpikir positif, maka saya bisa melihat jam dinding itu. Paling tidak jam dinding itu akan menunjukkan waktu yang tepat 2 kali dalam 1 hari 1 malam. Nah gitu. Jadi ya terkait dengan masalah ijazah ini juga, saya hanya ingin berpikir positif saja. Toh intinya ada bagusnya juga, Bu. Bagusnya apa? Kejadian dulu waktu gempa 2021 ya. Ya. Nah itu kita kan terimbas, bangunan roboh gara-gara gempa. Betul. Kemudian dalam beberapa waktu itu kita tidak bisa memperbaiki karena masih sering terjadi gempa susulan. Iya. Nah, kemudian juga hujan terus-terusan, mati lampu. Ada kan kecemasan di dalam diri kita bahwa ada dokumen yang berharga buat anak-anak kita, sedangkan dokumen itu ada di balik reruntuhan itu, kan itu menciptakan kecemasan tersendiri buat kita. Nah, dengan adanya program seperti ini ya udah ada baiknya sehingga kita bisa selesaikan itu semuanya kaitan dengan ijazah-ijazah itu sehingga bisa selesai dan tidak ada lagi ijazah-ijazah anak-anak di sekolah. Saya kira begitu. Berarti tanggapannya positif nih ya. Yes, harus positif dong. Harus tetap semangat. Harus tetap semangat ya. Iyalah. Oke. Nah, berarti ada pesan dong nih bagi para alumni, khususnya bagi yang belum ngambil ya. Ya. Oke. Oke, pesan-pesannya buat alumni yang masih ijazahnya di sekolah, silakan Anda datang ke sekolah SMA Mari Pacet tanpa dipungut biaya apapun. Kalaupun memang kalian memiliki tunggakan dan lain-lain, itu silakan dibicarakan di sekolah. Yang terpenting bagi saya, ijazah segera ambil karena itu adalah merupakan dokumen yang berharga buat kalian. Kami tunggu di sekolah ya. Oh ya Pak, satu lagi. Yes. Mengenai katanya nih, dengar-dengar BPMU itu dananya mau dialihkan menjadi ke siswa. Itu gimana PIP tuh ya? Pak? Ya, Nah, jadi dana PIP. Gimana tuh Pak? Saya kira begini, Bu. Saya juga belum mendapatkan informasi yang pasti kaitan dengan masalah teknisnya itu akan seperti apa. Apakah memang akan betul langsung ditransfer kepada siswa atau seperti apa, itu kita belum mendapatkan kepastian. Nah, hanya saja saya hanya berpikir begini. Sekali lagi kita kembali ke semula bahwa kita harus tetap berpikir positif. Ya. Tidak mungkin saya kira Kang Deddy ini dia akan mengorbankan sekolah-sekolah kecil kayak kita ini dengan terus memperhatikan siswa-siswa. Nah, seperti contoh begini, ketika misalnya PIP itu sudah diterima dari pusat, kemudian menerima juga PIP versi provinsi lah katakan. Nanti kayak apa siswa itu semakin kaya loh. Nah, sedangkan sekolah itu semakin kekurangan sumber pendapatannya. Dan yang lebih ironis lagi ketika memang kondisinya seperti itu, di Cianjur ini, ya mungkin juga di Jawa Barat itu kan banyak sekolah-sekolah yang menggratiskan biaya-biaya, seluruh biaya bahkan. Nah, bagaimana kondisinya ketika siswa itu dapat dari PIP dari pusat, kemudian juga dapat PIP dari provinsi. Nah, sedangkan siswa itu sekolah di sekolah yang gratis loh, Bu. Dia dapat uang, tapi dia tidak punya kewajiban untuk membayar. Nah, ini kan masalah sebenarnya, tapi pasti ini didengar dan pasti ada jalan keluar yang enak untuk semuanya. Yang bisa diterima oleh semuanya. Ya mudah-mudahan lah, karena kan nanti Ibu juga jadi berkurang pendapatan. Oke ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oke.